Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, di sini bisa kalian amati perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan. Kalau persamaan, itu tandanya adalah sama dengan, hanya sama dengan saja. Tetapi kalau pertidaksamaan, itu terdapat 4 tanda, dan bukan tanda sama dengan. 4 tanda itu apa saja sih? Ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Misalnya yang pertama ini, cara membacanya adalah X kurang dari sama dengan 3. Kali ini 5N dikurangi 6 lebih dari 14. Nah, begitu pula seterusnya. Selanjutnya, kita belajar mengenai penyajian dalam bentuk garis bilangan. Nah, ini di sini ada kesalahan ya anak-anak. Harusnya adalah negatif 2, bukan 2. Nah, misalnya yang pertama, X lebih dari sama dengan negatif 2. Maka kita membuat titik di negatif 2. Nah, lalu bergerak ke arah kanan. Kenapa ke arah kanan? Karena tandanya lebih dari sama dengan. Kalau kurang dari baru ke arah kiri. Nah, kemudian yang kedua, X lebih dari negatif 2. Nah, apa bedanya dengan yang atas? Perbedaannya adalah titiknya. Di sini titiknya lingkaran penuh, di sini titiknya itu lingkaran yang bolong. Nah, kalau misalkan di sini tidak ada sama dengannya, maka kita menggunakan titik yang lingkaran bolong. Karena negatif 2 bukan termasuk dalam penyelesaiannya. Karena di sini kan X lebih dari sama dengan, karena di sini kan X lebih dari negatif 2, maka negatif 2-nya itu tidak ikut. Yang ikut hanya yang lebih dari negatif 2. Jadi titiknya bolong, begitu ya. Lalu selanjutnya X kurang dari sama dengan negatif 2. Nah, kita buat titik lingkaran penuh di negatif 2 dan bergerak ke arah kiri. Jangan lupa menggunakan tanda panah ya, karena kita bergerak ke arah kiri atau ke kanan itu tidak terhingga. Lalu selanjutnya, kita akan membahas beberapa contoh soal. Yang pertama, tulislah kalimat berikut menjadi sebuah pertidaksamaan linier satu variabel. Suatu bilangan M ditambah 5 hasilnya lebih dari atau sama dengan negatif 7. Nah, di sini ada M ditambah 5 lebih dari atau sama dengan. Maka kita gunakan tanda yang seperti ini, lebih dari sama dengan negatif 7. Maka pertidaksamaan dari kalimat tersebut adalah M ditambah 5 lebih dari sama dengan negatif 7. Seperti ini. Selanjutnya, apakah negatif 2 merupakan salah satu selesaian dari pertidaksamaan berikut? Nah, caranya adalah dengan mensubstitusikan negatif 2 ini ke dalam masing-masing persamaannya. Jadi misalnya yang A, kita ubah variabelnya yaitu Y dengan negatif 2. Jadi negatif 2 dikurangi 5, apakah lebih dari sama dengan negatif 6? Negatif 2 dikurangi 5 adalah negatif 7. Apakah negatif 7 itu lebih dari sama dengan negatif 6? Salah ya, bukan. Harusnya negatif 7 itu kurang dari negatif 6. Lalu yang B, negatif 5Y kurang dari 14. Maka negatif 5 dikali negatif 2 yaitu 10 kurang dari 14. Nah, pernyataan itu benar. Jadi, pada soal yang B ini, negatif 2 merupakan salah satu penyelesaian dari pertidaksamaan negatif 5Y kurang dari 14. Selanjutnya, gambarkan himpunan selesaian dari pertidaksamaan Z lebih dari negatif 8 dengan garis bilangan. Kita buat titik di negatif 8. Titiknya bolong karena di sini tidak ada tanda sama dengannya, hanya lebih dari saja. Dan bergerak ke arah kanan karena lebih dari. Gitu ya. Selanjutnya, selesaikan pertidaksamaan X dikurangi 4 kurang dari negatif 2.
gambar selesaiannya dalam garis bilangan dan tuliskan selesaiannya dalam notasi interval. Nah, karena bentuknya seperti ini, tidak langsung X kurang dari sekian atau X lebih dari sekian, maka kita harus sederhanakan dulu. Nah, prinsipnya sama seperti penyelesaian pada persamaan linier satu variabel. Jadi, karena di sini X dikurangi 4, kurang dari negatif 2, maka kita harus ubah sisi yang sebelah kiri menjadi X saja. Nah, karena di sini ada negatif 4, berarti kita harus tambah dengan 4. Begitu pula dengan sisi yang sebelah kanan, juga harus ditambah dengan 4. Sehingga hasilnya adalah X kurang dari 2. Nah, karena kurang dari 2 tidak ada sama dengannya, maka kita buat titik di 2, yaitu titik yang lingkaran bolong. Lalu bergerak ke arah kiri karena tandanya adalah kurang dari. Nah, selanjutnya kita harus menuliskan notasi intervalnya. Nah, cara menuliskannya itu adalah batas sebelah kiri, koma batas sebelah kanan. Batas sebelah kiri adalah negatif tak hingga. Kenapa negatif tak hingga? Karena ini bergerak ke kiri sampai tak hingga, dan ke arah kiri kita simbolkan dengan negatif, sehingga batas sebelah paling kiri itu negatif tak hingga, dan yang paling kanan adalah 2. Selanjutnya, selesaikan pertidaksamaan 13 kurang dari sama dengan X ditambah 14. Gambar selesaiannya dalam garis bilangan. Nah, sama seperti tadi, karena di sebelah sisi kanan ini ada X ditambah 14, maka kita harus ubah sisi sebelah kanan ini menjadi X saja, yaitu dengan mengurangi dengan bilangan 14. Begitu pula dengan sisi yang sebelah kiri kita kurangkan dengan 14, sehingga hasilnya adalah negatif 1 kurang dari sama dengan X. Nah, ini jangan terkecoh ya, jangan terkecoh menjadi ke arah kiri, karena kita harus melihatnya, membacanya dari X-nya. Kalau kita baca dari X-nya, maka X lebih dari sama dengan negatif 1, seperti ini. Maka kita buat titik lingkaran penuh di negatif 1 dan bergerak ke arah kanan. Nah, selanjutnya tentukan selesaian dari pertidaksamaan linier berikut. Kemudian gambarkan garis bilangan dari selesaiannya. Nah, pertidaksamaannya adalah negatif 2x dikurangi 5 kurang dari 2. Maka kedua ruas kita tambahkan dengan 5 supaya yang di sebelah kiri ini hanya memuat X saja. Maka negatif 2X dikurangi 5 ditambah 5 kurang dari 2 ditambah 5, sehingga hasilnya adalah negatif 2X kurang dari 7. Nah, karena di sini X-nya masih bernilai negatif 2 dan seharusnya bernilai 1, maka kita bagi dengan negatif 2. Karena negatif 2X dibagi negatif 2 adalah X. Sehingga karena di sini negatif dibagi negatif 2, maka yang kanan juga harus dibagi dengan negatif 2 supaya seimbang. Nah, jika kita membagi X dengan negatif, maka tandanya akan berubah menjadi kebalikannya. Kalau misalkan tadinya itu kurang dari, maka di sini jadi lebih dari. Sehingga X-nya lebih dari negatif 7/2 atau X lebih dari negatif 3,5. Nah, kita buat titiknya di negatif 3,5. Maaf ini salah ya, harusnya negatif 3,5 ada di sini. Kemudian titiknya itu bolong karena di sini hanya lebih dari saja, dan arahnya ke kanan karena lebih dari, gitu ya. Selanjutnya, tentukan himpunan selesaian dari pertidaksamaan linear berikut dengan X adalah bilangan bulat. Nah, caranya sama seperti tadi, hanya saja ini perlu disederhanakan dulu. Negatif 6 dikali X yaitu negatif 6X, negatif 6 dikali negatif 3 yaitu 18, lebih dari sama dengan 2 dikurangi 2 dikali X yaitu 2X, negatif 2 dikali negatif 8 yaitu plus 16. Sehingga negatif 6X ditambah 8 lebih dari sama dengan 18 dari 2 ditambah 16 dikurangi 2X. Nah, kemudian kita
jumlahkan dengan 2x di masing-masing ruas, yaitu menjadi negatif 6x ditambah 2x ditambah 18 lebih dari sama dengan 18 kurang 2x ditambah 2x. Sehingga hasilnya adalah negatif 4x ditambah 18 lebih dari sama dengan 18. Kemudian, kedua sisinya kita kurangi dengan 18. Negatif 4x ditambah 18 dikurangi 18 lebih dari sama dengan 18 dikurangi 18, maka negatif 4x lebih dari sama dengan 0. Kemudian supaya menjadi x, kita harus membaginya dengan negatif 4, maka tandanya berubah karena dibagi dengan bilangan negatif. Dari lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan, sehingga x-nya kurang dari sama dengan 0. Gitu ya. Pak Ferdi memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 800 kg. Berat Pak Freddy adalah 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotaknya beratnya 20 kg. Yang pertama, tentukan pertidaksamaan dari situasi di atas. Yang kedua, tentukan banyak kotak yang paling banyak yang dapat diangkut oleh Pak Freddy dalam sekali pengangkutan. Nah, yang pertama, yang ditanya adalah pertidaksamaan dari situasi di atas itu seperti apa? Kita misalkan, X adalah banyaknya kotak barang yang diangkut dalam mobil box. Karena itu yang akan ditanya ya, maka yang kita misalkan adalah banyaknya kotak barang yang dapat diangkut, yaitu X. Sehingga banyaknya kotak, yaitu X, dikali berat setiap kotak, yaitu 20, ditambah berat Pak Freddy, yaitu 60, kurang dari sama dengan 800. Karena tidak boleh lebih dari daya angkut mobil, yaitu 800. Sehingga pertidaksamaannya adalah 20x ditambah 60 kurang dari sama dengan 800. Nah, sekarang yang B. Untuk menentukan banyak kotak paling banyak yang dapat diangkut dengan menentukan selesaian pertidaksamaan. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya. Kita diminta untuk mencari nilai X-nya. Caranya sama seperti yang sebelumnya, sehingga kita peroleh X-nya itu kurang dari sama dengan 37. Maka, banyak kotak yang dapat diangkut Pak Freddy dalam sekali pengangkutan paling banyak 37 kotak. Nah, karena di sini X kurang dari sama dengan 37, maka yang paling banyak adalah 37. Kalau misalnya X kurang dari 37 tidak ada sama dengannya, maka yang paling besar adalah 36. Begitu ya, paham? Pasti paham ya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Dan setelah ini, kalian catat, kalian pahami. Kemudian kita akan diskusikan bersama-sama di Google Classroom. Gitu ya. Selamat belajar, Tuhan memberkati.